Halo Sobat Patriot, selamat datang di Tarot, Talk Show Patriot. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik mengenai salah satu fitur yang sangat bermanfaat di aplikasi Mobile JKN, yaitu fitur pendaftaran pelayanan antrian online. Saya Rigel dan hari ini kita akan membahas terkait fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN tersebut, yaitu pendaftaran pelayanan antrian online. Apa sih fitur ini, bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana fitur ini dapat memberikan kemudahan bagi Sobat JKN dalam mendapatkan layanan kesehatan. Yuk kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah hadir di tengah kita, yaitu Mbak Dita Wulandari. Boleh perkenalkan diri dahulu Mbak Dita? Ya, perkenalkan nama saya Dita Wulandari, staf mutu layanan fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi. Baik, kita balik yuk ke tema hari ini, yaitu tentang fitur pendaftaran pelayanan antrian online di aplikasi Mobile JKN. Di era digital seperti sekarang ini, semuanya tuh pengennya serba cepat, serba mudah, serba praktis. Nah, Mobile JKN memberikan solusi bagi Sobat JKN untuk bisa melakukan pendaftaran di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa Sobat JKN harus datang ke Vaskes tersebut. Dan hal ini juga akan mempermudah Sobat JKN supaya nunggunya nggak lama di Vaskes, tapi nunggunya lebih nyaman di rumah ataupun di tempat lain. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu tentang apa sih Mbak Dita sebenarnya yang dimaksud dengan antrian online atau fitur pendaftaran pelayanan antrian online di aplikasi Mobile JKN? Iya. Untuk antrian online itu adalah salah satu fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN, di mana peserta bisa mengambil antrean di mana saja, kapan saja, dan lebih mudah ya, karena hanya dari aplikasi Mobile JKN, dari handphone itu peserta sudah bisa memilih tanggalnya kapan, hari apa, bahkan sampai ke dokternya gitu. Bisa langsung memilih, kemudian jika sudah dapat nomor antrian, ya udah tinggal menunggu aja dari rumah. Jadi nggak perlu lagi terburu-buru pagi-pagi datang ke puskesmas, klinik, atau ke rumah sakit ya Mbak Dita ya. Cukup di rumah aja, buka handphone, kemudian daftar dan langsung dapat nomor antrian ya Mbak. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana sih Mbak Dita cara menggunakan fitur pendaftaran pelayanan antrian online ini di aplikasi Mobile JKN? Boleh dijelasin? Iya, jadi sebelumnya kalau belum punya aplikasi Mobile JKN, Sobat JKN bisa download aja di Play Store atau App Store Mobile JKN. Kemudian silahkan registrasi, nanti di sana akan ada menu untuk pendaftaran pelayanan antrean di situ ya. Jadi diklik aja, di sana ada dua opsi, mau ke FKTP itu puskesmas atau klinik pratama, dan FKRTL yaitu rumah sakit ataupun klinik utama. Ya, jadi klik aja untuk yang misalnya di FKTP, kemudian pilih tanggal berkunjungnya mau kapan, kemudian dokternya bisa juga dipilih di sana, mau dokter umum, ke poli umum ataupun poli gigi ataupun ke poli yang lainnya. Kemudian pilih aja nama dokternya, nanti isi juga gejalanya, keluhannya ya, maksudnya sana misalnya untuk poli umum gejala atau keluhannya sakit kepala misalnya ya, kemudian tinggal disimpan, nanti akan muncul nomor antriannya. Oke, mudah banget ya Mbak Dita ya. Tuh.
cukup praktis ya Sobat JKN. Dengan begitu kita tidak perlu membuang waktu hanya untuk menunggu di ruang tunggu yang kadang penuh, terus juga mungkin kurang nyaman. Nah ini karena kita sudah mendaftar dan dapat nomor antrian, nunggunya cukup di rumah, nanti mendekati estimasi waktu layanan bisa segera datang ke Vaskes yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang sudah kita daftarkan. Baik, pertanyaan berikutnya, apa aja sih keuntungan lain dari menggunakan fitur ini, Mbak? Iya, jadi yang pertama itu Sobat JKN ya ataupun peserta itu sudah dapat kepastian karena sudah dapat nomor antrian, artinya kapasitas dokternya itu sudah ada nih, sudah dapat gitu. Jadi pasti dilayani. Kemudian menunggunya nggak terlalu lama di fasilitas kesehatan. Tinggal menunggunya di rumah aja ya, lebih nyaman. Kemudian mendekati jam pelayanan baru berkunjung ke rumah sakit. Ya, tadi waktu tunggu pasien atau peserta juga lebih singkat ya. Kemudian bisa mengambil antrian di mana saja dan kapanpun hanya lewat aplikasi Mobile JKN. Sangat praktis ya Mbak. Pertanyaan terakhir nih Mbak Dita, apa saja persyaratan untuk bisa menggunakan fitur ini? Jadi untuk antrean online itu yang pertama kali adalah setelah berkunjung dari dari FKTP, itu sih tidak ada, maksudnya kalau untuk yang FKTP nggak ada syarat ya, tinggal akses aja. Tapi untuk ke rumah sakit tentunya itu harus ada surat rujukan pertama kalinya, dan itu berlaku 1 kali ya. Kemudian dari setelah pemeriksaan oleh dokter, diminta oleh dokter Di rumah sakit di rumah sakit itu diminta untuk kontrol, maka sebelum pulang Sobat JKN harus mengurus dulu nih surat kontrolnya. Kemudian dari surat kontrol itu langsung muncul lagi di aplikasi Mobile JKN dan bisa ngambil antrian kembali, begitupun seterusnya. Jadi syaratnya adalah yang pertama untuk yang di rumah sakit itu yang pertama punya surat rujukan, untuk kunjungan berikutnya ada surat kontrol dari dokter, seperti itu. Ada tips nggak Mbak kira-kira? Jadi Sobat JKN yang udah punya nomor antrian di Mobile JKN itu cukup 1 jam sebelum estimasi dilayani itu baru datang ke rumah sakit ataupun klinik utama gitu ya. Jadi tidak perlu buru-buru untuk untuk datang, cukup melihat atau memonitor dari aplikasi handphone ya. Estimasinya kira-kira jam berapa untuk dilayani di dokter, kemudian juga di sana bergerak ya sisa antriannya berapa, kemudian nomor antrian yang sedang dilayani oleh dokter itu berapa, jadi bisa dimonitor dari rumah saja. Oke, nah itu dia Sobat JKN pembahasan kita tentang fitur pendaftaran pelayanan antrian online di aplikasi Mobile JKN. Dengan fitur ini, layanan kesehatan yang Sobat JKN dapatkan bisa lebih mudah, cepat, dan juga efisien. Jadi Sobat JKN yang belum menggunakan fitur ini segera coba ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Tarot kita kali ini. Jangan lupa untuk follow podcast dan sosial media Patriot JKN agar tidak ketinggalan info menarik seputar layanan BPJS Kesehatan dan tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Sobat JKN. Tetap sehat, tetap semangat.